Di sini saya Diva Dwi, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai teknik identifikasi yang digunakan pada virus HIV. Di sini kami kelompok 4 memilih menggunakan HIV test kit. Jadi HIV test kit adalah sebuah teknik identifikasi yang digunakan untuk mendeteksi adanya virus HIV. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang akan digunakan pada saat HIV test kit. Jadi, HIV test kit adalah sebuah alat yang terdapat dalam sebuah kotak. Dalam kotak tersebut terdapat satu pouch atau set kaset yang akan digunakan untuk mendeteksi virus tersebut. Dalam satu kaset tersebut terdapat sampel wallet atau tempat yang digunakan untuk meletakkan darah, serta dilengkapi juga jendela yang digunakan untuk melihat hasil dari tes tersebut. Selain itu juga terdapat satu bungkus alkohol swab, kemudian terdapat pinset dan menset, dan yang terakhir terdapat satu botol daluan. Kemudian di sini akan dijelaskan mengenai prosedur yang akan dilakukan pada tes HIV kits oleh teman saya. Untuk melakukan tes ini, pertama, buka kemasan alkohol swab dan usapkan pada ujung jari yang akan diambil sampel darahnya. Untuk pengambilan sampel darah, kita bisa menggunakan jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis. Alkohol swab itu sendiri digunakan untuk mensterilkan ujung jari yang akan diambil sampel darahnya. Yang kedua, buka tutup lancet dengan cara menekan tutup lancetnya hingga berbunyi klik. Putar hingga 360 derajat, lalu tutup lancetnya ditarik. Arahkan lancet pada ujung jari, tekan tombol yang sudah tersedia hingga jari mengeluarkan titik darah. Kita bisa menekan area di sekitar jari yang sudah mengeluarkan titik darah selama 30 detik agar darah yang terkumpul cukup untuk melakukan tes ini. Ambil darah dengan menggunakan pipet plastik dengan cara mengarahkan pipet plastik pada ujung jari yang sudah mengeluarkan titik darah. Pencet pangkal pipet plastik dan sedot darah. Siapkan kaset. Teteskan satu tetes darah pada area yang bertuliskan huruf S. Siapkan botol daluan, gunting ujungnya, dan teteskan cairan buffer tersebut 2-3 tetes pada area kaset yang terdapat tulisan S. Tunggu hasil selama 10-15 menit. Hasil positif jika terdapat 2 garis pink yang ada di area kaset yang tertulis huruf C dan T. Hasil negatif jika terdapat 1 garis berwarna pink yang muncul di area huruf C. Sedangkan hasil invalid jika tidak ada warna apapun pada garis hasil pengujian. Identifikasi bakteri E. coli. Yang pertama, penanaman koloni bakteri pada media NB. Langkah pertama, pisasi aser bulat sampai membara. Lalu ambil media yang sudah disediakan dengan menggunakan aser bulat. Ambil 1 mata koloni saja. Setelah itu tanam pada media NB koloni yang telah disediakan tadi. Kocok sampai rata pada media NB tersebut. Setelah itu masukkan pada inkubator dan inkubasi selama 24 jam. Setelah diinkubasi selama 24 jam, tahap selanjutnya yaitu penanaman pada media IMB dan MC. Tanam media NB yang telah diinkubasi selama 24 jam pada media NB dengan cara di-strip dengan menggunakan metode 3 kuadran. Selanjutnya, tanam koloni bakteri yang berada di media NB tadi pada media EMB, strip dengan menggunakan metode 3 kuadran. Setelah penanaman selesai, masukkan kedua media tadi pada inkubator. Letakkan dengan posisi terbalik dan inkubasi selama 24 jam. Setelah diinkubasi selama 24 jam, tahap selanjutnya adalah penanaman bakteri pada media KIA. Ambil 1 mata koloni lalu tanam pada media KIA dengan cara di-strip.
dari bawah ke atas kemudian ditusuk sampai dasar tabung. Inkubasi media KIA selama 24 jam. Selanjutnya, media KIA diinkubasi selama 24 jam. Tahap selanjutnya yaitu biokimia reaksi. Yang pertama yaitu ambil koloni bakteri dari media KIA dan tanam pada media lysine dengan cara di-strip dari bawah ke atas dan ditusukkan sampai dasar tabung. Setelah itu ambil lagi satu mata koloni bakteri dari media KIA dan tanam pada media motil dengan cara ditusuk sampai dasar tabung. Selanjutnya, ambil satu mata koloni bakteri dari media KIA dan tanam pada media MC dengan cara di-strip dari bawah ke atas dan tusukkan sampai ke dasar tabung. Selanjutnya, tanam koloni bakteri dari media KIA pada media urea dengan cara di-strip dari atas ke bawah lalu tusukkan sampai bawah tabung. Setelah itu, tanam koloni bakteri dari media KIA pada media indol dengan cara dicampurkan pada media indol tersebut. Selanjutnya, ambil koloni bakteri lagi pada media KIA, kemudian tanam pada media MR dengan cara dicampurkan dengan media MR tadi sampai merata. Selanjutnya, ambil koloni bakteri lagi pada media KIA, kemudian tanam pada media MR dengan cara dihomogenkan dengan media MR tadi sampai merata. Ambil lagi satu mata koloni bakteri pada media KIA, lalu tanam pada media sukrosa dengan cara dikocokkan sampai merata. Setelah itu, ambil lagi satu mata koloni bakteri pada media KIA, lalu tanam pada media laktosa. Caranya sama dengan menanamkannya pada media sukrosa tadi, yaitu dengan cara dihomogenkan sampai merata. Kemudian, ambil satu mata koloni bakteri lagi pada media KIA, lalu tanam pada media glukosa dengan cara dihomogenkan sampai merata. Setelah itu, ambil lagi satu mata koloni bakteri dari media KIA tadi, lalu tanam pada media laktosa. Caranya dengan cara dihomogenkan sampai merata juga. Setelah semuanya selesai, masukkan dalam inkubator dan tunggu selama 20-24 jam. Setelah diinkubasi selama 24 jam, tahap selanjutnya yaitu yang pertama uji VP. Caranya pipet trigen alpanaktar sebanyak 0,4 ml. Setelah itu masukkan ke media VP. Setelah itu ambil reagen KOH sebanyak 0,2 ml. Setelah itu masukkan lagi pada media VP. Lihat perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya uji MR dengan cara teteskan reagen MR sebanyak 2-3 tetes dan amati perubahan warna. Dan selanjutnya uji indol. Caranya ambil reagen Kovac kemudian teteskan 3 tetes pada media indol lalu amati cincin merah pada media indol tadi. Pada video ini kami akan mengidentifikasi nematoda usus menggunakan sampel feses orang dewasa. Nah, alat dan bahan yang diperlukan antara lain kertas saring dan kapas, tabung reaksi, gelas kimia, rak tabung, sendok pengaduk, lakban, gelas ukur, NaCl, dan feses. Nah, dalam identifikasi ini kami menggunakan metode Harady-Mori. Metode Harady-Mori ada dua. Pertama, Harady-Mori Aquades dan Harady-Mori NaCl. Karena molekul dalam NaCl lebih besar daripada telur cacing, maka kami menggunakan metode Harady-Mori NaCl. Sehingga pada saat inkubasi selama 3 hari, telur cacing akan mengambang pada permukaan larutan. Nah, sebelum kita memulai identifikasi ini, sebaiknya gunakan APD secara lengkap. Selanjutnya, hal pertama yang kita lakukan untuk identifikasi adalah gunting kertas saring memanjang. Lalu, ukur NaCl sebanyak 5 ml. Masukkan feses ke dalam gelas kimia dan berikan larutan NaCl secukupnya dan homogenkan. Kemudian, aduk hingga feses menyerupai bubur kacang hijau. Selanjutnya, ratakan pada bagian tengah kertas saring. Langkah selanjutnya yaitu mengambil lakban. Lakban tersebut ditaruh pada bagian ujung kertas saring, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dimasukkan sampai menyentuh permukaan larutan. Setelah itu, ujung dari tabung reaksi tersebut disumbat menggunakan kapas agar tidak ada penguapan.
Kemudian ditutup kembali menggunakan lakban agar tidak mudah lepas. Setelah itu diinkubasi. Carilah tempat yang lembab, misalnya di pinggir dinding. Fungsi dari inkubasi adalah agar kertas saring yang ada fesesnya tersebut menyerap larutan NaCl sehingga nematoda usus akan turun dan mengapung pada bagian permukaan larutan. Pada metode Harari-Mori ini bisa ditemukan larva Ancylostoma dan Entamoeba yang masih hidup. Setelah diinkubasi selama 3 hari, selanjutnya dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu alkohol 70%, fungsinya adalah untuk disinfeksi. Yang kedua, objek gelas dan deglas. Yang ketiga, pipet tetes. Yang empat, tabung yang sudah diinkubasi. Yang kelima, kantong plastik. 6, mikroskop. Dan yang terakhir, kapas. Ya, langkah pertama, disinfeksi objek gelas dan deglas menggunakan alkohol 70%. Fungsinya adalah untuk menghilangkan debu dan mematikan mikroorganisme. Kemudian, lepaskan sumbatan kapas yang berada di tabung yang berisi larutan. Selanjutnya, angkat kertas saring lalu buang kertas saring karena kertas saring sudah tidak dipakai kembali. Setelah itu, pipet bagian permukaan larutan, lalu teteskan pada objek gelas, kemudian tutup dengan deglas uku. Deglas usahakan jangan sampai terjadi gelembung udara. Lalu, diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali didapatkan Entamoeba histolytica yang masih hidup dengan Entamoeba coli yang sudah mati.